Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu rahayu sagung dumadi, salam kebajikan, salam paseduluran dari Kang Pro. Ilmu pernapasan memang sangat penting, bahkan menjadi dasar dari seluruh keilmuan spiritual. Makanya sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu spiritual, saya sarankan jenengan dalami dulu ilmu pernapasan. Karena apa? Ini mempengaruhi energi dalam diri panjenengan. Nah, dasar dari ilmu pernapasan itu sendiri ada 3 tahap, yaitu tarik, tahan, buang. Ini sebenarnya siklus peredaran udara dalam tubuh kita. Setelah kita hisap, masuk tubuh, tahan, kita buang lewat mulut. Sebenarnya tarik, tahan, buang. Tetapi di saat kita mengetahui fungsi dan manfaatnya, kita bisa menggunakan olah pernapasan ini untuk membangkitkan apa yang ada dalam diri kita. Sebagai contoh, ilmu yang sering berkembang sekarang, digandrungi banyak orang, yaitu ilmu tenaga dalam. Tenaga dalam kalau di luar sana sampean harus dibukakan kuncinya, harus ada pengijazahannya, mungkin ada maharnya untuk membuka atau mengijazahi agar tenaga dalam sampean katanya terbuka. Sebenarnya di sini enggak, tanpa ada ijazah, cukup lakukan pernapasan dalam perut panjenengan. Jadi tarik, tahan di pusar, keluarkan lewat mulut. Nah, ini membersihkan energi negatif dalam perut kita. Nah, sumber tenaga dalam diri kita itu ada di perut. Karena seluruh makanan, angin pun yang masuk itu di perut. Nah, pernapasan ini hanyalah untuk mendorong energi itu agar naik dan meningkat. Akan bisa menetralisirkan energi negatif yang masuk dalam diri kita. Nah, untuk memperkuat tenaga dalam kita, ya kita lakukan pernapasan perut sesering mungkin. Kalau perlu sampean tahan nafas semampu jenengan. Semakin lama sampean menahan nafas, ngeregeng nafas, semakin besar energi tenaga dalam panjenengan. Ingat, tenaga dalam itu tidak perlu dibuka kuncinya, tidak perlu dijazahi, tidak perlu pakai rapalan, amalan, ataupun bacaan. Kalau kita pakai rapalan, amalan, bacaan, berarti sampai butuh pensugesti diri untuk meningkatkan tenaga dalam jenengan. Semua orang itu sudah punya tenaga dalam. Sudah punya tenaga dalam. Sudah aktif semuanya. Kalau tidak aktif, kita tidak bisa angkat tangan gini, tidak bisa berkedip, tidak bisa bicara, tidak bisa jalan, tidak bisa. Karena apa? Yang dipakai itu tenaga dari dalam diri kita. Itu namanya tenaga dalam. Jangan disalahgunakan hanya untuk kepentingan sendiri-sendiri.
Nah, buat panjenengan yang baru pemula belajar spiritual, ya jangan mudah terbawa ke arah sana. Pahami dulu. Jangan buru-buru belajar, pahami dulu kalau memang itu nanti ada manfaatnya, lakukan. Nah, tenaga dalam itu letaknya ada di perut. Tetapi sampai jangan lupa, besar kecilnya tenaga dalam itu tergantung dari sumbernya, dari kepercayaan diri jenengan, dari keyakinan diri jenengan. Nah, berarti cakra di bawahnya, di situ masih ada rongga, yaitu di bawah perut. Nah, untuk meningkatkannya berarti sampean lakukan pertama, lakukan dulu sesering mungkin pernapasan di bawah perut, belajar menguasai di situ. Tarik dari hidung, simpan bawah perut, tahan selama mungkin, buang lewat mulut. Bersihkan dulu energi-energi negatifnya. Walaupun tidak bersih semuanya, tidak mungkin, karena dalam diri kita itu pasti ada energi negatif, ada energi positif. Nah, untuk meningkatkannya, tarik dari hidung, tahan bawah perut, keluarkan lewat hidung lagi. Itu untuk mendorong energi itu naik ke perut. Nah, setelah di perut ini nanti hasilnya menjadi tenaga dalam. Kalau untuk kebatinan, mengasahnya biar tajam, sering-sering lakukan pernapasan dada. Karena di sini sebenarnya yang menutup ketajaman mata batin atau kebatinan jenengan itu adalah amarah jenengan, nafsu jenengan, sesuatu yang berlebih-lebihan dari diri jenengan. Jadi amarah dan subiah jenengan, paru-paru dan jantung ini tekan biar stabil terus. Di situ nanti ketajaman dari kebatinan jenengan ya akan luar biasa. Dan buahnya mata batin jenengan aktifnya juga luar biasa. Aktif dengan sendirinya, tidak usah diaktifkan orang. Orang lain itu tidak mungkin bisa mengaktifkan apa yang ada dalam diri jenengan. Kalau mensugesti itu ada. Mensugestinya lewat apa? Ya ucapan. Walaupun dengan gerakan itu kan mensugesti diri jenengan. Bahwa sampean yakin kalau tenaga dalam jenengan dibuka. Sampean yakin kalau kebatinan jenengan dibukakan. Sebenarnya yang membuka ya diri sampean sendiri. Tidak ada orang lain itu bisa membukakan. Karena apa? Ya belum tentu orang yang melakukan itu juga tenaga dalamnya luar biasa. Belum tentu kebatinannya juga luar biasa. Mungkin dia hanya tahu teorinya, dia hanya tahu tekniknya dari belajarnya. Nah, di sini saya jelaskan, tenaga dalam dan kebatinan itu sudah ada. Itu buah dari pernapasan dasar. Karena di saat sampean melakukan pernapasan, otomatis sampean itu meningkatkan tenaga dalam dan kebatinan sampean. Jadi yang sering harus sampean lakukan itu pernapasan perut dan dada. Itu untuk tenaga dalam dan kebatinan. Kalau tenaga dalam sampean optimal, bagus, kebatinan sampean juga bagus. Kalau tenaga dalam dan kebatinan bagus, mata batin pun juga bagus, pola pikir pun juga jernih. Sampai bisa menahan rasa dalam diri jenengan, bisa mengontrol, bisa menempatkan diri. Otomatis pemikiran itu juga jernih, cemerlang. Banyak ide-ide baru yang muncul, banyak kreativitas baru yang muncul. Makanya pernapasan itu penting. Pernapasan itu penting. Untuk menambah keyakinan, kepercayaan diri, membangunkan energi diri, kreativitas diri itu ada di bawah perut. Pusatnya tenaga dalam,
untuk tujuan jenengan, kegayuan jenengan tuh di perut. Nah, untuk kebatinan dada. Mungkin sampan sering marah, sering emosi, sering egois. Tingkah laku sampan tuh seenaknya sendiri itu di dada. Karena di sini tempatnya amarah dan sutiah. Kalau penciptaan itu ada di kepala. Ini sensornya. Ini yang menyambungkan antara diri kita dan sekitar kita. Ini sensornya ini. Jadi doa-doa itu tersambungnya bukan lewat mulut saja, tapi lewat pemikiran kita. Di saat kata-kata sampean bisa masuk ke pemikiran orang lain, di situ juga akan menjadi nilai plus dalam diri panjenengan semua. Jadi kita harus paham, dalam belajar spiritual itu kita harus paham. Jangan mudah terombang-ambing. Kalau mau belajar yang jelas, jangan nanggung. Ya udah, yang penting kamu melakukan tirakat ini mantranya ini sudah lakukan. Tenaga dalam sampean aktif. Loh, jalurnya dari mana? Bisa ndak orang yang mengasihi jenengan ini menjelaskan kepada jenengan? Bisa ndak? Bagaimana itu bisa terjadi? Logikanya bagaimana? Urut-urutannya bagaimana? Penjabarannya bagaimana? Ya harus jelas. Karena apa? Di saat sampean suatu saat menjadi pembimbing, sampean juga bisa menjelaskan ke anak murid sampean, anak didik jenengan. Nanti di saat sampean suruh jelaskan, sampean ngomongnya, ya guru saya dulu seperti itu loh. Itu namanya bukan pembimbing, penjiplak, penduplikasi. Dan sekarang ilmu itu banyak dikembangkan. Banyak ilmu-ilmu seperti itu dikembangkan. Bisa mental-mental,